Paradigm People, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast with me, Franz 207 and Eric Lemans. Dan kita kedatangan medical advisor dari Boost Vitamin, Dr. Faisal. Halo, thank you dok. Hai dok. Halo, thank you udah undang ya. Iya dong. Dokter lagi bingung tadi kita, Kok kita langsung joget-joget joget gitu kan. Iya. Gitu. Nama panjangnya dong, Dr. Faisal Muda. Oh, joget bareng dok, 1, 2, 3. Oke. Seru banget ini. Wow, thank you dok udah mampir. Thank ya. you, Dok. Sesuai dengan namanya, Dr. Faisal Muda. Terlihat awet muda. Bener. Wow. Ya, nanti besok aku ganti nama. Eric Yang. Ya. The Kiddy France. Capek deh kata dokter ya kan. Nah hari ini kita spesial banget mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Faisal ya kan. Nah jadi relate pastinya sama nutrisi sama vitamin-vitamin ya kan. Kenapa sih kita ngomongin vitamin ya, karena kita juga Paradigm Fitness itu in collaboration sama Boost Vitamin. Dan aku juga mengkonsumsi loh. Iya, daily rutin, kan. rutin gitu dan terbukti sih. Terbukti gitu, berhasil. Menjadi vitamin fit. Ya, jadi kita hari ini khusus banget ngobrolin tentang vitamin. Nah, terutama kan di situasi yang sekarang nih ya dok ya, yang kita udah tahu bareng-bareng juga case dari Omicron nih ya kan, lagi wow gitu, lagi menanjak grafiknya ya kan. Nah jadi apa sih yang harus kita consume ya kan sebagai orang ya sebagai kita nih masyarakat untuk kita tuh bisa paling enggak mencegah lah supaya enggak kena ini gitu. Oke, thank you Eric pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, ini kan secara nutrisi ya kita ngomongnya. Setiap orang itu harus diet dengan gizi yang seimbang. Oke. Itu mau dari Kementerian Kesehatan Indonesia bilang, WHO bilang, even Kementerian Kesehatan di seluruh negara itu bilang seperti itu. Diet gizi seimbang artinya kalori cukup, proteinnya cukup, lemak cukup, karbo cukup, and consist of vitamin dan mineral yang cukup. Oke. Ya, itu effort kita dari sisi nutrisi supaya kita punya imun yang bagus, mencegah kita tertular dari penyakit-penyakit infeksius seperti si COVID. Oh gitu, jadi semua memang harus balance ya. Jadi Yes. ya itu tadi dietnya juga tepat, terus didukung sama vitamin-vitamin tadi sama mineral yang cukup. Yes, Ya betul. kan, jadi bukan berarti makanan sembarangan tapi kita konsum vitamin, benar? Betul, Nah, betul banget. karena apa yang bukan gue dokternya. Bukan saatnya saya komentar ya. Tunggu. Aku mau nyapa dulu buat Paradigm People lagi nonton di YouTube. Kalau misalnya kalian excited untuk ngedengerin vitamin seputar yang dibutuhin buat hari ini, kalian bisa langsung share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Karena dengan kita nge-share itu, kita bukan cuma sekedar memberi informasi, kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Langsung di-share ya. Ya, menyelamatkan hidup, menyehatkan masyarakat Indonesia. Betul sekali. Nah, dok, balik lagi. Ya. Makanan yang kayak apa atau diet yang kayak apa yang memang oke lah, maksudnya kayak pas nih bisa diikutin sama semua orang, plus mereka juga bisa konsum vitamin yang tepat. Oke, jadi gini, kemarin ada riset kesehatan dasar nasional ya, tahun 2018, menemukan bahwa 95% orang Indonesia tidak memiliki diet yang sehat. Oh. Jadi 9.5 out of 10 ya. Wow. Hampir semua orang loh gak sehat dietnya. Terus pertanyaannya, kenapa sih dietnya gak sehat kan? Karena mereka itu ternyata tidak mengkonsumsi 5 porsi sayur dan 5 porsi buah dalam sehari. 5 porsi buah. Dan 5 porsi sayur dalam sehari. Oke. Padahal buah dan sayur itu merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik. Jadi di buah itu ada vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin A, vitamin E, ada mineral-mineral juga yang banyak di sayur, magnesium, ada iron, ada zinc, ada copper, selenium dan lain sebagainya. Oh, ada Selena Gomez. Ya ampun. Makanya makan sayur biar ketemu Beda Selena kali Gomez. kok, Erik. Oh, beda. Oke. So, jadi mayoritas dari kita karena kurang makan buah dan sayur, akhirnya kita juga kekurangan vitamin dan mineral. Itu yang membuat kita sebenarnya kita jadi gampang sakit, kita nggak sehat. Gampang banget kita ketularan flu, gampang banget kita diare, gampang banget kita kayak capean dan lain sebagainya. Jadi disitulah tempat sebenarnya buat orang-orang yang memang dietnya itu, coba deh aku tanya deh, misalnya Ko Fran sama Ko Erik, tiap hari makan sayur 5 porsi nggak sama makan buah 5 porsi?
Aku Yes. makan 5 porsi memang. Ya. 5 porsi chicken wing. 5 porsi es krim. Yang tulisannya ada kandungan sayur. Oke. Kalau aku tuh kayaknya banyak makan sayur, tapi kalau buah emang harus lebih banyak makan buah kalau Ai. Iya. Ya. Iya. Jadi aku translate nih 5 porsi buah 5 porsi sayur itu artinya kita nih makan 3 kali sehari itu harus ada sayurnya terus dan harus ada buahnya terus. Jadi sarapan kita harus ada buah, makan siang harus ada buah, makan malam harus ada buah, in between tambah 2 porsi lagi jadi pas 5 kan? Gitu. That's the ideal diet. Oke. Menurut semua lembaga kesehatan dimanapun di dunia manapun lah. Gitu. Oke. So memang beberapa advice itu ngelihat nih beberapa expert ngelihat bahwa nggak semua orang ternyata bisa consume sebanyak ini. Kenapa? Satu, orang yang lagi sakit boro-boro mau makan kan, kayak udah enok banget, mual banget, so dia harus disuplemen dengan vitamin tambahan, disuplemen dengan mineral tambahan. Yang kedua, populasi yang at risk nih, misalnya ibu hamil, anak-anak kecil, itu memang beberapa advisor itu minta untuk diberikan suplementasi rutin. Nah, terus berikutnya adalah orang-orang yang memang kondisinya lagi nggak fit nih, lagi nggak ideal nih. Either dia fisiknya nggak fit, or lingkungan sekitarnya lagi nggak ideal. Contohnya sekarang lagi kasus COVID, kasus Omicron lagi tinggi-tingginya. Iya. Nah, kita balik lagi refleksi ke diri kita masing-masing. Sebenarnya bisa nggak sih kita adhere sama diet itu, sama diet yang the best itu. Kalau misalnya kita nggak yakin, kayak tiap hari kita bisa fulfill itu diet, ya minum suplemen or vitamin is not a bad idea sebenarnya. Itu akan bantu dibanding kita nggak minum apa-apa. So disitulah tempatnya suplemen vitamin dan mineral. Oke. Yes. Kalau jamu? Nah, Ya kan misalnya itu that's the traditional way kan, yang orang-orang tuh mungkin banyak nih kayak tiap pagi minum jamu kunyit, rempah ya kan? gitu ya. Kunyit, asam, apalah, pokoknya semua jadi kuning coklat semua jadi. Itu ada vitaminnya nggak sih dok sebenarnya? Oke. Jadi dulu waktu awal mungkin 100-200 tahun yang lalu ketika vitamin mineral baru ditemukan. Memang Dokter umur berapa sekarang? aku cerita history nih, aku cerita masa lalu nih. Aku jadi takut. Nah, jadi itu orang baru taunya vitamin A, B, C, D, mineral yang tadi aku sebutin. Tapi Ada lagunya loh sekarang. Ada A, B, C, D, F, U, and your mind. Terus. Pak Erik tahu nggak? Sebenarnya dulu waktu dibikin vitamin itu, ini trivia sedikit. Ya. Orang tuh namain vitamin A, B, C, D, E, F sampai Z sebenarnya ada loh vitamin. Oh gitu. Terus saking banyaknya vitamin yang ditemukan, nggak cukup tuh alfabet untuk nemuin masing-masing vitamin itu. Akhirnya ya udah vitamin yang apa ya istilahnya tuh yang gede-gedenya lah, yang paling evidence base-nya itu dia disebut pakai huruf, tapi yang lain-lain tetap kita perlukan, tapi dia nggak disebut sebagai vitamin. Contohnya apa? Pertama, ada namanya antioksidan. Oh ya. Antioksidan itu kita dapat dari sayur dan buah dan dari herbs, dari herbal. Nah, jadi tadi balik nyambung ke pertanyaannya Ko Erik tentang apakah kita perlu jamu dan lain sebagainya. Jamu is a very good source of antioxidant. Karena di dalam jahe, dalam kunyit, temulawak, lengkuas dan lain sebagainya itu tinggi antioksidan yang efeknya adalah ketika kita sakit, ketika tubuh kita radang, antioksidan itu mencegah supaya tubuh kita nggak makin rusak. So dia akan jaga supaya ketika kita sakit tuh badan kita tuh tetap bisa stay healthy. Tetap bisa stay function as normal. Lebih cepat recover ya. Betul. Cuma nih ya. Penggunaan ini obat, ini suplemen baik vitamin, mineral ataupun dia herbs itu harus sesuai dengan dosisnya dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Karena kenapa? Yang namanya herbs itu kan kita incorporate sama our makanan ya. Jadi kita makan nih, misalnya kita makan salad, kita nanti kita spring lah itu ada misalnya ada kita pakai misalnya temulawak atau kita pakai cumin, kita pakai kayu manis, cinnamon dan lain sebagainya. Itu kita bisa taruh lah. Tapi kalau bentuknya dalam suplemen kapsul atau dalam bentuknya jamu itu kan very high dose sebenarnya, dosis tinggi. Buat orang-orang yang punya sakit mah atau perutnya sensitif, malah nggak kuat minum itu. Malah asam lambungnya naik. Jadi yang kita tadinya mau sehat, yang kita tadinya mau mau imun kita naik. Benar. Tapi malah di sisi yang lain asam lambung kita naik, makan kita jadi
bagus karena asam lambung nih nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Yang ada kita bukannya jadi sehat, malah jadi sakit. Iya, benar. So balik lagi ke kebutuhan tiap-tiap orang, harus memang harus consider sih kondisi fisik masing-masing. Dan kalau misalnya ragu dengan apa yang harus kita konsumsi, ya it's a good idea untuk consult with your doctor. Gitu. Tuh, konsultasi adalah kuncian, ya kan? Yes. Iya. Nah tadi, misalnya nih di era-era yang kayak gini tadi ya kan, yang Omikron lagi naik-naik ya kan. Ya maksudnya dengan pencegahannya adalah kita harus punya gizi yang balance, plus juga dibantu sama multivitamin, ya kan. Nah kalau misalnya untuk orang yang ternyata udah terdeteksi nih, aku positif, gitu, gimana? Ini artinya udah yang positif udah sakit ya? Oke. Nah tadi balik lagi nih, jadi sebenarnya rekomendasi untuk orang sehat sama orang sakit itu berbeda. Nah, berbeda di dosis, berbeda di jenis. Tadi Korea bilang kita harus minum multivitamin. Is it yes? Sebenarnya belum tentu. Ada kondisi-kondisi tertentu seperti kita makan tinggi kalori, misalnya nih kliennya Ko Frans, Ko Erik lagi mau maraton, dia makannya banyak. Nah, tapi untuk bisa dukung performance sportnya dia butuh multivitamin, yes. Tapi apakah orang biasa dengan diet yang biasa butuh multivitamin? Belum tentu. Bisa jadi dia kurangnya, misalnya kayak Ko Frans tadi kurang makan buah doang. Oh berarti dia sebenarnya lebih butuh vitamin C-nya. Atau misalnya seperti Ko Erik, oh aku nggak pernah kena sinar matahari nih. Jadi butuhnya mungkin lebih ke vitamin D dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ngomongin yang sakit, itu sebenarnya sudah ada penelitiannya nih. Jadi ahli-ahli dunia itu udah bikin penelitian trial buat orang-orang yang sakit COVID, dikasih apa sih biar cepat sembuh. Betul. Nah ternyata hasil penelitiannya itu ada 3 rekomendasi. Yang pertama, vitamin C-nya harus cukup. Jadi dia akan kasih suplementasi vitamin C dengan dosis yang beda-beda antara COVID gejala ringan, COVID gejala sedang, dan COVID gejala berat. So ini nggak bisa berlaku untuk semua orang, harus konsult lagi kan dengan dokternya masing-masing. Iya betul. Itu. Yang kedua, karena ternyata nih dari hasil penelitian lagi menyatakan bahwa sekitar 80-95% orang Indonesia itu defisiensi atau kekurangan vitamin D. Ya, jadi kalau ada 10 orang di sini, 9 orang tuh ternyata vitamin D-nya kurang dan harus dikasih suplemen. Kok bisa sih dok? Itu genetik. Memang studi di populasi ternyata gen kita itu nggak bisa memproses vitamin D dengan baik. Jadi ada beberapa orang nih, dia dijemur lama di sinar matahari, tapi vitamin D-nya nggak naik-naik. Itu harus suplemen. Harus di-charge. Pakai fast charging. Yes, jadi tadi ya beda-beda tiap orang ya. Tapi karena yang namanya orang sakit harus periksa darah, repot, cek vitamin D lagi, pos lagi. Jadi ahli-ahli di Indonesia merekomendasikan kalau udah sakit COVID, udah better minum vitamin D dosis tinggi selama dia lagi sakit itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang direkomendasikan adalah suplemen-suplemen yang sifatnya antioksidan. Tadi sifatnya mencegah peradangan. Apakah itu? 1 vitamin A, 2 vitamin E. Yang ketiga antioksidan dari berbagai macam sayur-sayur, buah-buah, dan herbs. Jadi tiap buah itu punya antioksidan yang beda-beda. Misalnya buah yang warna orange tuh, jeruk. Nah itu antioksidannya, misal dia punya antioksidan A. Nanti beda lagi nih buah yang warna merah. Nanti ada buah yang warna ungu. Terus ada nanti misalnya herbs-herbs yang lain. Itu tiap buah dan tiap sayur dan herbs itu punya antioksidan yang berbeda-beda. Makanya dianjurkan sebenarnya kita makan buah, sayur, dan herbs yang bervariasi agar kita bisa komplement berbagai jenis antioksidan itu. Saling bantu-membantu untuk menaikkan imunitas kita. Gitu. Bervariasi, semakin bervariasi semakin bagus, semakin warna-warni juga ya dok ya. Betul. Bagus ya. Pernah lihat gak sih kalau kita makan salad itu yang cantik itu kan ada kayak semua warna ada kan. Itu gak cuma cantik tapi ternyata sehat. Dibanding kayak Ko Frans hari ini makan buah apa? Pisang 5. Besok pisang lagi 5. Nah itu aku banget tuh sebenarnya. Bener. Ya mungkin antioksidan yang ada dan vitamin C dalam pisang itu cukup. Cuma kan tadi pisang itu enggak sebagai apa ya, buah itu enggak ada yang komplit. Mereka saling melengkapi. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya butuh diboost sama berbagai macam antioksidan yang bisa didapat jika kita konsumsi sayur, buah, dan herbs yang berbeda-beda tiap harinya. Itu satu rekomendasi juga. Boro-boro beda-beda ya, makan sayur buah aja belum tentu ya tiap hari ya. Benar. Berasanya sih udah, tapi kenyataannya sih enggak. Ya sih.
Nah, kalau misalnya kayak tadi vitamin C, ya kan? Vitamin C itu bagus dikonsum sama orang-orang itu berapa banyak sih dosisnya? Oke, ini kita belajar sedikit. Mungkin beberapa teman-teman pendengar podcast sudah ada yang tahu bahwa vitamin itu dibagi dua. Ada vitamin larut air, contohnya tadi vitamin C, vitamin B kompleks. Ada juga vitamin yang larut lemak. Vitamin larut lemak itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, adek. Nah, kenapa kita penting mengetahui ini? Karena by nature, vitamin-vitamin yang larut lemak itu ketika kita minum, lama loh disimpan di badan kita. So, risiko overdosisnya lebih tinggi. Oh. Kita mungkin nggak perlu minum tiap hari atau nggak perlu minum dosis tinggi. Nah, jadi dosis kecil pun bisa cukup. Berarti si ADEK. ADEK betul. Si Tapi yang ADEK. tadi Ko Erik tanyain, yang vitamin C, itu adalah vitamin yang larut air.